warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Hadis, tempat kita menggali sejarah Islam dengan cara yang ringan tetapi bermakna. Bersama saya Nurul Salsabila dan dua orang narasumber kita hari ini ada Ustadz Muhatam dan Ustadz Fatur, yang mana mereka akan menyampaikan dan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis dari masa Rasulullah, kemudian sahabat hingga pada masa tabi'in. Oke, gimana nih kabarnya Ustadz Muhatam dan Ustadz Fatur? Alhamdulillah baik, senang kita bisa berbagi ilmu di sini. Oke, mungkin kita akan langsung mulai saja ya, karena pasti banyak yang penasaran tentang apa sih itu sebenarnya hadis menurut pandangan Ustadz Muhatam. Ya, hadis itu secara sederhana ialah ma'udifa ila Nabi Muhammadin, ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa qaulan, fi'lan, dan takriran dan sifatan, yaitu berarti perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi yang dijadikan pedoman bagi umat Islam setelah Al-Quran. Berarti hadis itu muncul dari kehidupan sehari-hari Nabi ya Ustaz? Ya, benar sekali. Selama 23 tahun masa kenabian itu, Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga mencontohkan cara menjalankannya. Dan para sahabat itu mendengarkan, melihat dan mencatat perilaku beliau. Cuman saya itu pernah dengar katanya pada masa Rasulullah itu hadis belum ditulis secara resmi. Apakah benar begitu Ustaz? Ya, benar sekali. Pada masa Rasulullah itu hadis itu lebih banyak dihafalkan daripada ditulis. Karena pada masa Rasulullah itu Rasulullah pernah melarang penulisan hadis secara meluas. Sebab Rasulullah itu khawatir akan tercampurnya penulisan hadis dengan ayat Al-Quran tadi, karena pada masa itu Al-Quran juga ditulis. Namun berarti semata-mata tidak ada penulisan hadis di masa itu. Ada beberapa sahabat yang mendapatkan izin dari Rasulullah, seperti Abdullah bin Amr bin As yang terkenal dengan catatannya As-Sahifah As-Sadiqah. Berarti hadis pada masa Rasulullah ini masih bersifat lisan ya, tapi masih tetap terjaga karena langsung diawasi oleh beliau sendiri, begitu Ustaz? Tepat sekali. Nabi sendiri biasa mengulang sabdanya agar mudah dipahami, dan para sahabat itu mempunyai hafalan yang sangat kuat dan begitu istimewa pada masa itu. Oke, kita akan lanjut pada bagian masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini setelah Rasulullah wafat, bagaimana sih perkembangan hadis yang terjadi pada masa sahabat ini, Ustadz Fatur? Ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW pada masa itu, tanggung jawab penyebaran hadis itu berpindah kepada sahabat ya, penyebaran hadis. Mereka menyebarkan sunnah Nabi ke berbagai daerah Islam. Namun mereka ini sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis tersebut. Oke, hati-hati dalam arti bagaimana ini Ustaz? Maksudnya mereka tidak sembarangan ya menyampaikan hadis dan meriwayatkan hadis. Kalau ada meriwayatkan hadis atau sabda Nabi, para sahabat yang lain akan meminta bukti atau saksi bahwa hadis tersebut pernah diriwayatkan oleh Nabi, pernah disampaikan oleh Nabi. Nah, misalnya Abu Bakar As-Siddiq pernah menolak satu hadis sampai ada saksi yang lain yang mendukungnya. Begitu juga Umar bin Khattab pada zaman itu sering meneliti dulu sumber periwayatan hadis pada zaman tersebut. Oke, jadi sahabat ini punya semangat verifikasi yang tinggi ya, mirip seperti pengecekan sumber berita di zaman sekarang, Ustaz. Iya, benar sekali. Mereka adalah generasi pertama yang menerapkan yang namanya itu tabayun. Nah, tabayun itu adalah untuk memastikan kebenaran sebelum menyebarkan. Selain itu, di masa hadis ini mulai diajarkan secara luas ya penyebaran hadis, terutama di kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Kufah, dan Basrah. Banyak sahabat yang berpindah tempat dan menjadi guru bagi murid-muridnya di sana. Oke, bisa kasih contoh nggak nih Ustaz? Siapa sih kira-kira sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis? Ya, tentu saja ya. Yang paling terkenal itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah meriwayatkan hadis ya lebih dari 5.000 ya hadis. Dan lalu ada Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan hadis tentang kehidupan rumah tangganya Rasulullah. Ada juga Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik. Mereka ini adalah yang menjadi penghubung utama antara generasi Nabi dan generasi berikutnya. Baiklah, kita akan
pada bagian masa tabi'in. Nah, kalau masa tabi'in ini gimana Ustaz perkembangan hadis pada masa ini? Ya, perkembangan masa tabi'in itu, masa tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Yaitu masa tabi'in itu tidak bertemu langsung dengan Nabi, tetapi tabi'in itu belajar dari para sahabat Nabi. Pada masa tabi'in, kajian hadis semakin berkembang pesat. Kemudian setelah tabi'in itu belajar dari para sahabat, kemudian para tabi'in itu mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Tapi apakah hadis pada masa ini itu sudah mulai ditulis? Apakah masih dihafal? Ya benar. Hadis pada masa tabi'in itu sudah mulai ditulis. Salah satu peristiwa yang sangat penting adalah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 101 Hijriah kalau tidak salah. Beliau memerintahkan ulama besar yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis dan menuliskan hadis Nabi agar tidak hilang seiring wafatnya para ulama. Jadi pada masa ini itu adalah awal mula pembukaan hadis ya? Betul sekali. Itulah yang disebut awal kodifikasi hadis. Setelah itu pada masa tabi'in muncullah ulama besar yang menyusun hadis tersebut, yaitu yang terkenal adalah Imam Bukhari dengan catatannya Sahih Bukhari, dan Imam Muslim dengan Sahih Muslim dan lain sebagainya. Masih banyak ulama besar yang mencatat hadis dan mengumpulkan hadis tersebut. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi para ulama ini benar-benar berjuang sekali menjaga warisan Nabi. Benar, mereka meneliti karakter, hafalan, dan kejujuran setiap perawi hadis. Kalau ada satu perawi yang diragukan, maka hadis itu ditolak. Oke, berarti klasifikasi hadis itu hasil dari kerja keras para ulama di masa tabi'in dan setelahnya ya? Ya, tepat sekali. Mereka bukan hanya menulis, tapi juga meneliti dengan disiplin ilmiah tinggi. Semua dilakukan agar hadis yang sampai ke kita sekarang ini benar-benar dari Rasulullah SAW. Oke Ustadz, mungkin sebelum kita tutup, boleh nggak sih disampaikan sedikit tentang hikmah dari perjalanan hadis ini? Ya tentu. Dari sejarah ini kita belajar bahwa hadis adalah warisan yang harus kita jaga ya, dengan kesungguhan dan keikhlasan yang luar biasa. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat dan menyampaikan dengan benar, dan tabi'in menuliskan dan serta menyampaikannya lagi dengan penuh tanggung jawab. Artinya, kalau kita hari ini mengamalkan satu hadis dan membaca satu hadis, maka kita telah menikmati hasil perjuangan ratusan tahun lalu para ulama yang menjaga sabda Nabi. Karena itu kita harus mempelajarinya dengan benar dan tidak menyebarkan hadis tanpa tahu sumbernya. Oke, Masya Allah sangat menyentuh sekali ya Ustadz ya. Jadi pada intinya perjalanan hadis dari masa Nabi kemudian sahabat hingga tabi'in ini menunjukkan bahwa Islam ini memiliki tradisi ilmiah dan kehati-hatian yang sangat tinggi ya Ustadz. Ya betul sekali. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah ya. Dan bukan hanya diucapkan tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak untuk Ustaz Matam dan Ustaz Fatur yang sudah memberikan penjelasannya yang sangat luar biasa tadi, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak tentang perjalanan hadis pada episode kali ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari Jejak Hadis. Jangan lupa pelajari hadis, amalkan sunnah, dan cintai Rasulullah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.